Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar fisika. Kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Secara spesifik kita akan belajar tentang suhu dan pemuaian. Kita akan lihat beberapa contoh soal tentang topik ini. Kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah termometer dengan skala bebas derajat X membaca titik beku air pada minus 40 derajat X dan titik didih air pada 160 derajat X. Pada saat termometer tersebut terbaca 15 derajat X, tentukan berapakah suhu yang terbaca pada termometer skala Celcius. Ya. Oke, mari kita lihat apa yang kita punya, data yang kita punya. Yang pertama adalah titik beku air itu sama dengan minus 40 derajat X. Yang berikutnya adalah titik didih air, itu terbacanya adalah 160 derajat X. Yang ditanyakan dari soal tersebut adalah jika terbaca suhunya adalah 15 derajat X, itu sama dengan berapa derajat Celcius. Oke. Penyelesaiannya, yang pertama adalah kita buat dua buah skala. Yang pertama yang sebelah kiri yang warna merah adalah untuk derajat X, yang sebelah kanan adalah untuk derajat Celcius. Titik didih air pada derajat X adalah 160, sedangkan pada skala Celcius adalah 100 derajat. Kemudian lagi kita tuliskan titik beku airnya. Kalau untuk derajat X itu dapat minus 40, untuk Celcius itu kita dapat 0. Dan selanjutnya yang ditanyakan adalah jika suhunya 15 derajat X itu berapa derajat Celcius. Ya. Dari gambar tersebut, kita buat perbandingan skala, yaitu perbandingan antara skala X dengan skala Celcius. Ya, jadi yang antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Kita dapatkan untuk yang kiri itu 160 dikurang minus 40, paling atas dikurang paling bawah. Nah, begitu juga dengan yang di skala Celcius, kita kurangkan yang paling atas dengan paling bawah. Kemudian yang ditanyakan dengan paling bawah berarti 15 minus 40, sedangkan tanda tanya, karena kita belum tahu ya, dikurangin dengan 0. Ya. Selanjutnya kita hitung, kita dapat 200 dibagi 100, itu sama dengan 55 dibagi dengan tanda tanya. Ya. Sudah? Kita rearrange, kita nanti peroleh bahwa tanda tanya itu sama dengan 100 per 200 dikalikan dengan 55. Sehingga kita peroleh pada saat derajat X-nya adalah 15, untuk derajat Celcius adalah sebesar 27,5 derajat Celcius. Maaf, ini adalah contoh yang pertama. Berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Sebuah kubus dengan volume V terbuat dari bahan yang koefisien muai panjangnya alfa. Jika suhu kubus dinaikkan sebesar delta T, tentukan perubahan luas total kubus. Ya, ini adalah contoh soal pemuaian. Nah, yang kita ketahui adalah pertama adalah volume mula-mulanya atau volume kubusnya. Kita peroleh itu sama dengan V. Kemudian ada koefisien muai panjangnya itu sama dengan alfa. Selanjutnya adalah kenaikan suhu ya, perubahan suhunya itu adalah sebesar delta T. Ya. Oke, ini adalah data-data yang kita punya, kita ketahui. Selanjutnya yang ditanyakan adalah berapa total perubahan luas atau delta A. Ya, delta A itu yang ditanyakan. Oke. Dari data tadi, langkah pertama kita mau bahas tentang kubusnya dulu ya. Jadi langkah pertama untuk pengerjaan kita selesaikan
dikubus dulu. Nah, kubus ini kan tadi udah dibilang bahwa dia punya volume V, maka untuk dapetin panjang rusuknya, ingat bahwa V atau volume kubus sama dengan panjang rusuk dipangkatkan 3, sehingga untuk panjang rusuk itu berarti sama dengan V dipangkat 1/3. Ya. Selanjutnya lagi jangan lupa bahwa luas sisi itu sama dengan panjang rusuk dikuadratin. Ini untuk kubus ya. Berarti kita dapat V pangkat 1/3 dikuadratin, kita peroleh V pangkat 2/3. Selanjutnya luas totalnya, ingat bahwa kubus itu punya 6 sisi ya, sehingga luas totalnya adalah sebesar 6 V pangkat 2/3. Nah, ini adalah luas total atau luas mula-mula sebelum dipanaskan, sebelum dinaikkan suhunya ya. Selanjutnya adalah kita mencari koefisien muai luas. Nah, untuk koefisien muai luas itu lambangnya beta. Nah, besarnya beta itu sama dengan 2 alfa. Ya. Udah, oke. Nah, sekarang baru kita cari perubahan luasnya. Nah, perubahan luas untuk rumusnya kita peroleh adalah delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Kita masukkan semua data yang kita punya. A0 itu adalah 6 kali V pangkat 2/3, beta adalah 2 alfa, dan delta T, kita masukkan delta T. Sehingga kita peroleh delta A sama dengan 12 V pangkat 2/3 dikali alfa dikali delta T. Ya, mudah kan? Nah, ini adalah perubahan luas total untuk kubus dengan volume V. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Emas memiliki massa jenis 19,3 gram per centimeter kubik pada suhu 20 derajat Celcius. Koefisien muai panjang emas adalah 14 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Tentukan massa jenis emas pada suhu 90 derajat Celcius. Oke. Mari kita lihat apa yang kita ketahui. Yang pertama adalah Rho pada 20 derajat Celcius adalah sebesar 19,3 gram per centimeter kubik. Selanjutnya lagi adalah suhu awal sebesar 20 derajat Celcius. Suhu akhirnya 90 derajat Celcius. Dari data ini kita bisa peroleh delta T ya. Delta T adalah T akhir dikurang T awal, kita dapat delta T-nya 70. Kemudian lagi data alfa atau koefisien muai panjang emas, yaitu sebesar 14 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Ya, ini data-data yang kita punya. Oh, satu lagi. V20, jadi volume pada saat 20 derajat Celcius kita tuliskan V0. Ya, karena kita nggak tahu ya volumenya. Kenapa kita butuh volume? Karena massa jenis itu nanti berhubungan dengan massa dan volume. Ya. Yang ditanyakan adalah massa jenis emas pada 90 derajat Celcius, itu yang ditanyakan. Oke? Ya. Oke. Pengerjaannya, langkah pertama itu kita mau hitung dulu koefisien muai volume, ya, karena nanti berhubungan dengan volume. Oke, jangan lupa bahwa gamma atau koefisien muai volume itu adalah 3 kali alfa. Sehingga kita peroleh 3 dikali 14 kali 10 pangkat min 6. Dan oleh karena itu kita peroleh bahwa gamma atau koefisien muai volume sama dengan 42 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita mau hitung perubahan volume dulu. Ya, sebelum kita mau hitung massa jenis, kita hitung dulu perubahan volume. Kita hitung perubahan volume itu delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Nah, V20 derajat itu kan tadi sama dengan V0. Gammanya itu 42 kali 10 pangkat min 6, delta T-nya 70. Sehingga kita peroleh delta V itu sama dengan 2,94 dikali 10 pangkat min 3 V0. Ya, ini adalah perubahan volumenya. Selanjutnya lagi kita hitung volume pada saat 90 derajat Celcius. Pada 90 derajat Celcius kita peroleh bahwa V90 itu sama dengan V20 ditambah delta V. Ya, jadi
volume total sama dengan volume awal ditambah perubahan volumenya. Ini sama dengan V0 ditambah 2,94 kali 10 pangkat min 3 V0 atau V pada 90 derajat Celcius sebesar 1,00294 V0. Ya, ini adalah volume pada 90 derajat Celcius. Jadi, volume awalnya V0, sedangkan pada 90 derajat Celcius itu sebesar 1,00294 V0. Bagian terakhir, kita mau ngitung massa jenisnya. Massa jenis pada 90 derajat Celcius. Nah, yang harus diingat adalah konsep bahwa massa jenis mungkin berubah, volume mungkin berubah, tapi massa benda tetap akan sama pada suhu berapapun. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa M pada saat 20 derajat Celcius sama dengan M pada 90 derajat Celcius, atau massa pada 20 sama dengan massa pada 90. Massa itu merupakan hasil kali dari Rho dan V, sehingga kita peroleh persamaan berikut, yaitu Rho 20 dikali V 20 sama dengan Rho 90 dikali V 90. Kita masukkan data yang kita punya, 19,3 dikali V0 sama dengan Rho pada 90 dikali 1,00294 V0. Kita rearrange, Rho 90 itu sama dengan 19,3 V0 dibagi dengan 1,00294 V0. Setelah kita hitung, kita peroleh Rho 90 derajat Celcius sebesar 19,24 gram per cm kubik. Ya, terjadi penurunan ya. Jadi, kalau pemuaian, volumenya bertambah atau berubah, kalau suhu dinaikkan, itu dia akan bertambah besar, sedangkan massa jenisnya akan bertambah kecil. Dari 19,3 menjadi 19,24, dia akan berkurang massa jenisnya pada saat suhu naik. Demikianlah video tentang contoh soal suhu dan pemuaian. Jika dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.